Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Capek harus kelihatan kuat terus, capek sama semua ekspektasi orang, dan yang paling bikin capek mungkin ya suara di dalam kepala kita sendiri. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita bareng-bareng cari tahu gimana caranya membangun lagi fondasi percaya diri kita, satu persatu. Kalimat ini dalam banget ya. Perasaan lelah karena harus pakai topeng setiap hari itu benar-benar nguras energi kan? Entah itu karena tuntutan dari luar, atau malah dari kritikus paling pedas di dunia, diri kita sendiri. Kutipan ini tuh pas banget ngegambarin kerapuhan yang sering kita coba sembunyiin. Oke, pertama-tama yuk kita pahami dulu dari mana sih datangnya perasaan ini. Ini bukan soal kegagalan loh, ini tuh pengalaman yang manusiawi banget, yang sayangnya sering kita salah artikan. Nah, ini dia nih sudut pandang yang penting banget. Kepercayaan diri kita tuh bukan terkikis karena kita lemah, tapi justru sebaliknya, karena kita udah kelamaan menanggung beban untuk jadi kuat. Paham soal ini aja, itu udah langkah pertama yang luar biasa. Pertanyaan ini nih jadi titik baliknya. Setelah kita tahu akarnya, sekarang saatnya kita geser fokus dari masalah ke solusi. Tenang aja, selalu ada harapan dan ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil kok. Sekarang, kita masuk ke bagian intinya, bagian praktisnya nih. Ada 5 kunci yang bisa kita pakai buat ngebuka lagi pintu menuju rasa percaya diri yang lebih sehat, yang lebih jadi diri kita sendiri. Ini dia, 5 pilar kita. Masing-masing ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita. Yuk kita kupas satu persatu lebih dalam. Jadi gini, berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut sama sekali. Bukan itu. Berani itu artinya kita tetap maju, selangkah demi selangkah, walaupun kaki rasanya gemeteran. Itulah yang namanya kemajuan sejati. Kita tuh sering banget fokus sama tujuan yang gede di depan, sampai lupa ngerayain kemenangan-kemenangan kecil di sepanjang jalan. Padahal, justru kumpulan kemenangan kecil inilah yang ngebangun momentum dan buktiin ke diri sendiri, ternyata gue bisa ya, itulah fondasinya. Pikiran kita itu bisa jadi sahabat terbaik, tapi bisa juga jadi musuh paling jahat. Nah, kabar baiknya, kita punya kuasa buat milih. Pas ada pikiran kayak, aku gak cukup baik atau pasti gagal deh. Kita bisa liatin aja pikiran itu, terus biarin dia lewat tanpa harus kita percaya. Kendalinya di tangan kita. Coba deh pikirin sejenak. Kalau teman baik kamu lagi jatuh, lagi gagal, apa yang bakal kamu bilang ke dia? Pasti kamu hibur, kamu semangatin kan? Nah, pertanyaannya, kenapa kita seringkali jauh lebih keras ke diri kita sendiri? Lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Secara naluriah, kita tuh jago banget jadi pendukung buat orang lain. Kuncinya sekarang adalah coba arahkan kebaikan yang sama itu ke dalam diri. Mulai sekarang yuk jadi supporter nomor 1 buat diri sendiri. Keraguan yang kita rasain hari ini tuh seringkali akarnya dari gema masa lalu. Tapi hey, masa lalu itu udah lewat. Hari ini adalah lembaran baru. Memaafkan itu bukan berarti melupakan, tapi lebih ke melepaskan bebannya, biar kita bisa mulai nulis cerita baru yang lebih kuat. Oke, kita udah punya nih langkah-langkahnya. Sekarang kita bahas filosofi di baliknya. Tentang apa sih arti percaya diri yang sebenarnya. Ini bagian yang penting banget. Ini dia intinya. Buang jauh-jauh ide untuk jadi manusia sempurna. Nggak akan ada. Percaya diri yang sejati itu soal ngasih izin ke diri sendiri buat mencoba, buat salah, buat belajar, dan tumbuh lagi. Tanpa dihakimi habis-habisan. Ini soal prosesnya, bukan soal kesempurnaan. Coba deh biarin kalimat ini merasap dulu. Langkah pertama itu seringkali yang paling berat, paling menakutkan. Tapi ya, cuma itu satu-satunya jalan buat jadi versi diri kita yang lebih hebat. Jadi, jangan nunggu sempurna baru mulai. Mulai aja dulu. Pada akhirnya, semua kunci dan semua filosofi ini muaranya cuma ke satu orang. Kamu. Inilah waktunya giliran kamu yang bersinar. Inilah rangkuman dari perjalanan kita. Ingat ya, percaya diri itu kata kerja. Ini soal tindakan yang terus-menerus dan kesadaran kalau kita pegang kendali penuh atas cahaya kita sendiri. Kamu berhak dan kamu mampu kok. Jadi, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Cahaya mana yang mau kamu nyalakan hari ini? Mungkin itu cahaya keberanian buat mencoba, cahaya kebaikan untuk memaafkan diri sendiri, atau mungkin cuma cahaya untuk mengambil satu langkah kecil ke depan. Pilihan ada di tangan kamu. Semangat!